Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Halo sahabat Santo Paulus, selamat bertemu kembali di channel ini. Di episode kali ini kita akan membahas tema tentang sakramen tobat. Ini adalah lanjutan dari katekese santai tentang 7 sakramen dalam gereja Katolik. Nah, apa sajakah yang perlu kita pahami tentang sakramen tobat ini? Silakan ikuti penjabarannya di sini. Sekedar mengingatkan Anda bahwa dalam gereja Katolik itu ada 7 sakramen yang dibagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama disebut dengan kelompok sakramen inisiasi, yaitu sakramen pembaptisan, sakramen ekaristi, dan juga sakramen krisma. Mengenai ini, saya sudah bahas juga di channel ini. Silakan nanti lihat lagi bagi Anda yang belum menontonnya. Sementara kelompok kedua disebut dengan sakramen penyembuhan, yaitu sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit. Dan kelompok ketiga disebut dengan sakramen pelayanan persekutuan dan perutusan, yaitu sakramen imamat dan sakramen perkawinan. Nah, sekarang kita akan memahami lebih dalam tentang sakramen tobat. Sakramen tobat merupakan sarana manusia untuk memperoleh belas kasih Allah berupa pengampunan atas dosa yang dilakukan dan juga yang diakui serta disesalinya. Melalui sakramen ini mereka juga sekaligus dinamaikan dengan gereja yang telah mereka lukai karena dosa-dosa itu. Ini dijelaskan dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1422. Dalam sakramen tobat, para peniten ini adalah sebutan bagi orang yang mengaku dosa. Jadi, para peniten ini mengakukan dosanya kepada seorang imam yang telah ditahbiskan secara sah dan telah mendapatkan kewenangan dari uskup untuk mendengarkan pengakuan dosa. Pengakuan dosa mensyaratkan adanya penyesalan atau metanoia atas dosa dan kehendak untuk memperbaiki diri dari pihak peniten. Karena itu, absolusi atau pengampunan hanya akan diberikan sejauh peniten itu memiliki kondisi batin yang layak, yakni secara nyata menunjukkan pertobatan atau penyesalan dan kehendaknya untuk memperbaiki diri. Sakramen tobat yang seringkali disebut juga dengan sakramen pengampunan dosa atau sakramen rekonsiliasi ini merupakan salah satu dari 2 sakramen penyembuhan. Itu ada dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1423 sampai 1424. Pada umumnya, sakramen tobat dilakukan secara pribadi dalam arti peniten satu persatu mengakukan dosanya kepada seorang imam dan langsung memperoleh absolusi saat itu juga. Sementara itu ada juga cara lain, yakni absolusi umum. Ini dapat diberikan kepada banyak peniten secara bersama-sama tanpa didahului pengakuan satu persatu. Mengapa ini bisa dilakukan? Ada 2 alasan yang bisa saya berikan. Yang pertama, adanya bahaya maut atau bahaya mati yang mengancam entah imamnya ataupun para peniten. Seperti misalnya kasus COVID-19 beberapa tahun terakhir ini banyak diberikan absolusi umum karena memang tidak memungkinkan imam dan umat itu bisa bertemu di ruang pengakuan. Alasan kedua, tidak ada banyak imam sementara banyak peniten. Jadi, babak pengakuan tidak mempunyai waktu untuk mendengarkan pengakuan satu persatu. Akan tetapi, absolusi umum ini hanya bisa dilakukan bila pertama, para peniten itu secara personal membangun semangat tobat yang sejati, yaitu memperbaiki diri dengan tidak mengulangi perbuatan dosanya. Yang kedua,
para peniten berniat untuk sesegera mungkin mengakukan dosa-dosa berat mereka yang telah lakukan satu persatu kepada imam pada waktunya. Artinya, setelah waktunya memungkinkan, peniten itu harus mengakukan langsung kepada imam dosa-dosa berat yang pernah dia lakukan. Inilah serba-serbi sakramen tobat yang wajib Anda ketahui. Yang pertama, istilah peniten dan penitensi. Peniten itulah orang-orang yang mengakukan dosa, sementara penitensi itulah silih atau laku tobat yang diberikan oleh imam kepada para peniten untuk melengkapi ungkapan tobat yang telah dilakukannya. Penitensi ini bisa berupa doa, karya amal, pantang, puasa, berkorban, dan lain-lain. Yang kedua, pelayan sakramen tobat adalah para imam yang sah, yang sudah mempunyai yurisdiksi dari uskup setempat. Jadi, frater, diakon, suster, ataupun asisten imam tidak boleh menerimakan sakramen tobat. Ketiga, pelayanan antar gereja. Kitab Hukum Kanonik artikel 844 dan 991 mengatur mengenai penerimaan sakramen rekonsiliasi antar gereja di mana seorang imam Katolik dapat menerimakan sakramen tobat kepada peniten dari gereja partikular yang berbeda yang dalam persekutuan penuh dengan uskup Roma, demikian juga dengan sebaliknya. Yang keempat, praktek penerimaan sakramen tobat. Sebenarnya tidak ada satu aturan baku yang ditetapkan mengenai teknis atau tempat pelaksanaan pengakuan dosa. Namun biasanya sakramen tobat ini diberikan di dalam ruang atau bilik pengakuan dosa yang disediakan oleh gereja. Jadi saya katakan, tidak harus di situ tetapi di tempat lain juga bisa. Yang penting adalah ada ruang yang bisa membuat imam dan peniten itu mengaku dosa secara nyaman dan menjaga kerahasiaan pengakuan itu. Yang kelima, waktu penerimaan sakramen tobat. Sakramen tobat ini bisa dilakukan kapan saja, tetapi gereja selalu melakukan pengakuan terjadwal, misalnya pada masa Advent dan juga masa Prapaskah. Mengapa dilakukan pada masa ini? Saya juga sudah menjawab ini atau menjawab pertanyaan tentang ini di episode sebelum ini. Jadi nanti Anda yang belum menontonnya silahkan lihat di episode sebelumnya. Yang keenam, rahasia sakramen tobat. Seorang imam sebagai pelayan dari sakramen tobat tidak boleh membocorkan atau menceritakan rahasia pengakuan dosa sekecil apapun dan dengan cara apapun kepada orang lain. Ini disebut dengan rahasia sakramental. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan ini juga berlaku terhadap penerjemah jika ada. Hal ini diatur dalam Kanon 983. Kalau imam secara langsung melanggar rahasia sakramental ini, maka dia secara otomatis mendapatkan sanksi ekskomunikasi dari pihak gereja, di mana sanksi ini hanya bisa dicabut oleh tahta suci. Demikian juga penerjemahnya, kalau ada, mereka juga mendapatkan hukuman atau sanksi ekskomunikasi dari pihak gereja. Jadi kalau Anda mengaku kepada seorang imam, tidak usah takut atau malu atau ragu-ragu sebab kerahasiaan sakramental itu akan selalu dijaga oleh imamnya. Yang ketujuh, tentang absolusi. Absolusi berasal dari bahasa Latin yaitu absolvo yang berarti mengampuni. Maka absolusi berarti rahmat pengampunan. Dalam sakramen tobat, absolusi dari Allah diberikan kepada si pentobat oleh imam sebagai tanda bahwa Allah bersedia untuk menyatukan kembali si pentobat dengan dirinya dan juga dengan gereja. Dalam sakramen tobat, imam bertindak secara langsung atas nama Kristus atau in persona Christi dan atas nama gereja in persona Ecclesiae. Karena itulah absolusi disajikan dengan bentuk kalimat pernyataan. Aku membebaskan kamu dari dosa-dosamu. Artinya, imam bertindak secara langsung atau secara nyata dan pasti memberikan pengampunan dosa kepada para peniten itu. Yang kedelapan, pengakuan dosa secara daring. Pengakuan dosa secara daring ini tidak diperbolehkan
Jadi tidak ada istilah pengakuan dosa secara video call ataupun lewat telepon. Mengapa? Pertama, pengakuan dosa mengandaikan kehadiran fisik guna menampakkan sisi sakramentalitas, yaitu penyesalan diri yang nampak dari para peniten dan pemberian pengampunan langsung dari imamnya pada saat itu juga. Alasan kedua, karena dalam sakramen tobat ini sangat ditekankan kerahasiaan dari pengakuan itu, maka kalau sakramen tobat dilakukan secara telepon atau video call, maka kerahasiaannya itu tidak terjamin. Maka ini bisa menimbulkan masalah pastoral dan juga masalah sosial. Karena seperti yang Anda ketahui, semua yang kita lakukan di internet itu atau di media sosial itu terekam. Siapa yang merekamnya, kita tidak tahu. Jadi, kerahasiaan dari pengakuan itu akan tidak terjamin bila pengakuan dosa dilakukan secara daring. Sahabat Santo Paulus, demikianlah katekis santai kita tentang sakramen tobat. Mungkin Anda bertanya, apakah sakramen tobat itu alkitabiah? Saya akan menjawabnya, sangat alkitabiah. Mengapa saya katakan begitu? Temukan jawabannya di episode 30 di channel ini. Saya juga sudah membahas ini di sana. Silakan nanti Anda melihat bagi yang belum mengetahuinya atau yang Anda sudah pernah melihat ingin memperdalaminya lagi, silakan dilihat kembali. Saya hanya mau mengatakan kembali bahwa sakramen tobat ini adalah hadiah terindah yang diberikan oleh gereja kepada kita. Mengapa saya katakan ini hadiah terindah? Karena ternyata sakramen tobat ini membuat relasi manusia yang dulunya putus karena dosa dengan Allah tersambung kembali. Sakramen tobat membuat manusia yang sempat kehilangan rahmat Allah karena dosa mendapatkan rahmat itu kembali. Sakramen tobat membuat jiwa manusia yang sempat terluka dan sakit karena dosa menjadi sembuh kembali. Makanya sakramen tobat itu disebut sebagai sakramen penyembuhan. Penyembuhan apa? Yaitu penyembuhan jiwa kita. Maka jangan sia-siakan hadiah terindah dari gereja ini untuk kita. Kalau Anda berdosa, silakan bertobat. Apalagi itu dosa berat, silakan mengaku dosa. Jangan membiarkan jiwa Anda terluka dan semakin merana terus hanya karena Anda tidak pernah menyembuhkannya lewat sakramen tobat yang disediakan oleh gereja untuk Anda. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kedahimanmu, agar ku mampu wartakan kasihmu di dalam